Pernah nggak kamu ngalamin momen kayak gini? Uang udah siap, niat udah terkumpul, tab baru di aplikasi investasi udah kebuka. Tapi jari kamu berhenti. Kamu bengong. Sebenarnya, saya mau invest buat apa ya? Rasanya kayak kamu udah duduk di mobil, mesin nyala, seatbelt kepasang, bensin full, tapi kamu nggak tahu harus kemana. Ujungnya, mobil nggak jalan, kamu balik ke rumah, dan berakhir rebahan lagi. Aneh ya, padahal modal semangat udah besar, tapi tanpa tujuan, semuanya jadi mandek. Dan menariknya, hal sederhana kayak nggak punya target ini adalah alasan nomor satu kenapa banyak orang gagal memulai investasi atau berhenti di tengah jalan. By Anggen Jini, hari ini kamu libur. Tanpa rencana, kamu mikir, saya mau jalan-jalan ah. Kamu ambil kunci mobil, keluar rumah, masuk ke mobil. Tapi kamu nggak mutusin mau kemana. Kamu nyalain mesin, kamu keluar dari garasi. Kamu muter Kanan kering nggak jelas. 10 menit kemudian, kamu kesel sendiri. Yalah, saya mau kemana sih? Akhirnya, kamu balik lagi ke rumah. Dan, ya, rebahan. Sekarang bandingin kalau sejak awal kamu udah punya tujuan, saya mau ke Yogyakarta. Langkah kamu langsung berubah. Kamu buka Maps, lihat rute, hitung waktu tempuh. Siapin bensin, siapin uang makan, bahkan mungkin siapin playlist biar perjalanan enak. Tujuan kecil itu bikin arah kamu jadi jelas, emosi kamu lebih stabil, fokus kamu nggak buyar, dan perjalanan jadi lebih mudah. Dan dalam dunia investasi, konsepnya persis sama. Banyak orang beli saham atau reksadana cuman karena katanya bagus. Tapi waktu pasar turun sedikit, langsung panik. Bingung harus tahan, harus jual, atau harus beli lagi. Kenapa? Karena mereka nggak punya tujuan. Tujuan itu bukan cuma soal angka. Tujuan itu kompas mental. Dia bikin kamu tenang waktu market goyang. Dia bikin kamu sabar waktu progres lambat. Dia bikin kamu fokus waktu orang lain panik. Kalau kamu nggak tahu mau kemana, semua jalan terasa salah. Untuk bikin perjalanan investasi lebih jelas, langkah pertama adalah tanya diri kamu sendiri, uang ini sebenarnya mau dipakai buat apa? Begitu kamu tahu tujuan, kamu bisa tentukan berapa lama waktunya, berapa banyak yang perlu kamu kumpulkan, dan strategi apa yang cocok untuk mencapainya. Biasanya, tujuan investasi terbagi jadi 3 kategori waktu. Pertama, jangka pendek, antara 3 sampai 12 bulan. Ini adalah target yang waktunya dekat dan jumlahnya belum terlalu besar. Misalnya, nambah DP rumah, biaya nikah, beli laptop, atau kebutuhan lain yang harus tercapai dalam tempo cepat. Kalau kamu ngejar target jangka pendek, instrumen yang terlalu berfluktuasi kayak saham jadi kurang cocok. Terlalu banyak hal bisa terjadi dalam waktu setahun. Market bisa drop tiba-tiba. Instrumen yang lebih stabil kayak deposito atau obligasi negara jangka pendek biasanya lebih aman. Meskipun hasilnya nggak besar-besar amat, tapi minimal nilainya tumbuh. Kedua, ada jangka menengah antara 1 sampai 5 tahun. Di fase ini, jumlah yang kamu kejar biasanya lebih gede. Contohnya persiapan sekolah, beli mobil, biaya pendidikan anak, atau persiapan studi lanjutan. Deposito biasanya udah nggak relevan untuk jangka menengah karena return-nya terlalu kecil. Kamu bisa mulai ke instrumen yang pertumbuhannya lebih baik seperti obligasi negara, reksadana saham, atau langsung pilih saham sendiri. Kalau kamu belajar dan ngerti dasar-dasarnya. Kalau kamu mau pilih saham sendiri, minimal kamu harus belajar baca laporan keuangan. Cari perusahaan yang sehat dan paham valuasi dasar. Nggak perlu jago, tapi harus paham. Ketiga, jangka panjang, yaitu lebih dari 5 tahun. Ini wilayahnya
mimpi-mimpi besar kamu. Dana pensiun, dana jangka panjang keluarga, dana warisan, atau cita-cita financial freedom. Untuk jangka panjang, saham biasanya jadi salah satu instrumen terbaik asal kamu nggak asal pilih. Karena di atas 5 tahun, volatilitas cenderung melunak, tapi potensi pertumbuhan jauh lebih besar. Kalau kamu nggak mau ribet analisa, reksadana saham bisa jadi alternatif. Kalau kamu benar-benar nggak mau belajar, obligasi negara adalah pilihan paling sederhana dan stabil. Setelah tahu kamu mau kemana, ada hal penting lain yang perlu dibuat supaya target kamu realistis dan tercapai. Pertama, tujuan harus masuk akal. Jangan sampai demi ngejar target, kebutuhan pokok kamu malah jadi korban. Keuangan itu maraton, bukan sprint. Kedua, kenali profil risiko kamu. Kamu tipe yang agresif, moderat, atau konservatif? Jawaban ini bakal menentukan strategi yang paling pas buat kamu. Ketiga, pahami instrumennya. Beli sesuatu yang kamu ngerti. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu beli, kamu nggak akan tahu kapan harus tetap bertahan dan kapan harus pergi. Keempat, jangan malas baca. Minimal, laporan keuangan perusahaan kamu pantau tiap 3 bulan sekali kalau kamu pegang saham. Ini penting banget. Dan kelima, evaluasi progres secara berkala. Tanya diri kamu, targetnya berapa lama lagi? Persentase tercapai sekarang berapa? Strategi sekarang masih sesuai atau perlu disesuaikan? Evaluasi kecil kayak gini sering menyelamatkan orang dari keputusan yang impulsif. Pada akunya, investasi bukan soal cepat kaya. Investasi itu soal bergerak menuju versi diri kamu yang lebih tenang, lebih mapan, dan lebih siap menghadapi masa depan. Sebelum kamu mulai, tanya diri kamu 4 hal ini. Uang ini mau dipakai untuk apa? Kapan saya ingin mencapainya? Strategi mana yang paling sesuai sama saya? Dan kondisi keuangan saya kuat nggak untuk itu? Tujuan yang jelas bukan cuma bikin jalan kamu lebih terang, tapi juga bikin hati kamu lebih tenang. Karena kalau kamu tahu kamu mau kemana, semua langkah jadi lebih ringan. Dan perjalanan kamu akhirnya benar-benar bergerak maju. Bukan cuma berhenti di parkiran sambil mikir. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.